Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana kajian kita kali ini kita akan membahas dengan tema bid'ah menurut Al-Quran. Pada tema 121 ini kita selingi dulu dengan satu tema populer yang selalu ramai dibincangkan di berbagai media komunikasi dan informasi, yaitu tentang bid'ah. Bid'ah biasanya dipahami sebagai sesuatu atau hal yang baru yang tidak ada contoh, tidak pernah terjadi atau tidak ada model sebelumnya. Bagaimana pandangan rasionalis Qurani dalam melihat penggunaan kata bid'ah, baik dari makna kata, benda maupun kata sifat, Pak Iswan? Terima kasih, Ajil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita di tema 121 ini Pak Jul ya, selingan-selingan ketika kita membahas rasionalitas Quran. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan dulu bahwa dalam bahasan diskusi rasionalitas Quran ini kita tidak menginduk pada salah satu pendapat di dalam suatu tradisi intelektual. Artinya sebagaimana yang sudah kita sampaikan di beberapa kesempatan kemarin, bahwa rasionalitas Quran ini menempatkan sebagai wasatan, pertengahan, menempatkan sebagai saksi, hanya menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat dijelaskan. Nah, setelah itu pertimbangannya ya masing-masing lah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi apa yang kita sampaikan ini semata-mata adalah dari perspektif rasionalitas Qurani, berdasarkan landasan filosofis dan pijakan-pijakan teknis yang kemarin kita katakan sebagai sumber primer di dalam Al-Quran. Nah, ini udah kita bahas di tema 119 gitu. Nah, yang kedua tadi makna bid'ah tadi itu udah disampaikan oleh Pak Jul. Dari kata bada'ah itu adalah sesuatu yang baru, yang belum ada contoh, belum ada model gitu. Nah, ini makna umum dari kata bid'ah. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana penggunaan kata bid'ah ini yang berasal dari kata huruf ba, dal, ain ini di dalam penggunaannya di dalam Al-Quran gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya di Al-Baqarah 117, di situ Allah berfirman, Allah mengatakan badi'us samawati wal ardh fa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya di sini bahwa Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu, bada'a ini terhadap langit dan bumi ini, bahwa bentuk semesta yang sekarang dengan sistem yang sekarang ini dulu belum pernah ada gitu, pernah ada sebelumnya. Nah, oleh sebab itu Allah menciptakannya dengan bid'ah, dengan sesuatu yang perbuatan yang baru dari model-model sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa alam semesta yang kita tinggali saat ini merupakan proses berkelanjutan dari masa lalu kan. Nah, dari masa lalu itu belum ada sama sekali. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah. Ini yang pertama kalau kita lihat penggunaannya di dalam Al-Quran gitu. Nah, kalau kita lihat lagi penggunaan lain, misalnya di surah Al-Hadid ayat 27. Di situ Allah mengatakan warahbaniyya tubtada'uha ma katabnaha alaihim. Jadi di sini Allah mengatakan, berfirman di Al-Hadid 27 ini,
dan mereka melakukan bid'ah rahbaniyah, perbuatan sesuatu yang menilai atau memahami Tuhan tidak seperti yang diperintahkan Allah, tidak seperti yang dulu-dulunya. Ini hal yang baru, menuhankan manusia, mengkultuskan. Ya, nah, ini Allah katakan. Jadi mereka melakukan perbuatan bid'ah rahmaniyah itu, mengada-adakan rahbaniyah itu, padahal kami tidak mewajibkan pada mereka seperti itu gitu. Nah, dari dua contoh tadi dapat kita lihat bahwa dua ayat tadi kata yang bervokal bada'ah tadi ini mempunyai dua makna positif, dua makna. Satu bermakna positif, satu bisa bermakna negatif gitu. Jadi makna-makna dia bisa berlawanan, bisa dalam makna baik, bisa dalam makna jahat gitu. Nah, kalau misalnya kalau Pak Jul tanyakan misalnya, lah kok bisa dipahami sebagai begitu? Lah, ini dalam bahasa Arab kan dulu pernah kita jelaskan bahwa di dalam bahasa Arab itu ada istilah al-tadad. Al-tadad itu di dalam bahasa Al-Qur'an satu makna itu mempunyai dua makna yang berlawanan gitu. Misalnya zan, bisa yakin, bisa zan ragu-ragu, persangkaan gitu. Nah, bisa juga abadah itu abdi. Nah, patuh bisa juga bebas menentukan pilihan. Nah, ini al-tadad. Jalal misalnya. Jalal itu di dalam penggunaannya bisa bermakna agung, bisa juga bermakna hina. Nah, ini di dalam arti daripada bid'ah, dari kata bada'ah penggunaannya di dalam Al-Qur'an. Bagaimana penggunaan kata bid'ah ini dalam redaksi lain, Pak Iswan? Nah, kalau redaksi lain misalnya taruhlah kita ambil misalnya ada ditemukan misalnya di dalam penggunaan ini di dalam hadis. Nah, di dalam hadis ini ada di dalam hadis sahihnya Muslim, di dalam kitab Al-Imarah, itu nomor 1893. Di situ itu diceritakan, di situ dikatakan an rajlan atan nabi, ada seseorang datang kepada Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan waktu itu bukan di rumah, ini di dalam perjalanan, di luar. Terus berkatalah orang itu, ya Rasulullah, hai Rasulullah, katanya, inna abdi abi fahmilni, hamil, beban, bawalah kami. Jadi maksudnya di situ, ya Rasulullah, katanya, mogok aku nih gitu, tunggangan aku ini mogok. Tapi di situ menggunakan kata abdi abi, tunggangan aku, menggunakan kata bid'ah gitu. Jadi tunggangan aku mogok, tapi tolong angkut aku, katanya. Fahmil nih, tolong angkut aku. Maksudnya menggunakan kata itu bahwa ontanya ini, tunggangannya ini dulu ndak pernah mogok. Artinya dia menggunakan kata itu baru inilah tak pernah dulu misalnya gitu, ndak pernah dulu ini mogok. Nah, baru ini sekali ini gitu. Nah, makanya digunakan kata, makanya dia mengatakan di situ abdi'ani, menggunakan kata bada'ah. Nah, ini penggunaan kata bada'ah, makna makna yang tadi yang jelek. Artinya tadinya dia tak pernah mogok, sekarang mogok nih onta nih gitu. Terus kalau kita lihat misalnya di dalam percakapan sehari-hari, biasa kita mengatakan misalnya ada orang tidak pernah melakukan sesuatu, misalnya si Ahmad tidak pernah
buat hal dulu tidak pernah, terus dia melakukan sesuatu, bisa entah baik entah jahat, terus kita katakan itu, kita katakan, biasa orang mengatakan Ahmad bada'a fi hadzal amar. Apa maksudnya? Yang dilakukan Ahmad nih dulu enggak pernah nih, baru ini dia melakukan ini gitu. Ini juga dengan menggunakan kata bid'ah, bada'a tadi gitu. Nah, di dalam bahasa Arab kata bada'a ini juga biasa di dalam penggunaan bahasa modernnya ini disejajarkan dengan inovasi. Nah, ini artinya baru juga tuh kan mengadakan inovasi. Nah, jadi dalam contoh-contoh tadi kata bada'a atau bid'ah ini jadi ya bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif gitu. Bagaimana dengan hadis yang menyatakan bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat dan tiap-tiap yang sesat itu masuk neraka? Nah, ini kalau kita lihat hadis lengkapnya dalam bahasa Indonesianya itu ini sering diucapkan Rasulullah, katanya kalau Rasulullah khutbah segala macam misalnya, itu hadisnya itu ditulis lengkap, amma ba'du, sesungguhnya kata Rasulullah, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk petunjuk Muhammad, hadi Muhammad, petunjuk Muhammad gitu. Nah, terus dilanjutkan hadisnya itu dikatakan sejelek-jeleknya perkara adalah rekayasa, sesuatu yang diada-adakan. Nah, adalah sesuatu yang diada-adakan gitu. Nah, setiap rekayasa, setiap sesuatu yang diadakan itu adalah bid'ah. Nah, setiap bid'ah itu adalah setiap bid'ah adalah sesat. Nah, itu di redaksi lain ganjarannya di finnar, di neraka gitu. Nah, jadi di sini kalau kita melihat di sini, ini kita bisa melihat dengan pemahaman Al-Qur'an tadi, dengan pemahaman hadis riwayat orang yang numpang tadi, dan pemahaman bahasa yang digunakan sehari-hari. Jadi secara urutannya itu ada dua pilihan kita di sini dalam melihat hadis ini gitu. Ya. Pertama, kita bisa memahami, kita bisa memilih, kita bisa menentukan dengan pernyataan semua bentuk bid'ah adalah jelek apapun. Semua bentuk bid'ah, tidak peduli apapun itu, walaupun dia tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun tidak bertentangan dengan petunjuk Muhammad gitu. Nah, ini satu pernyataan. Kita bisa menyatakan pokoknya semuanya bid'ah itu neraka. Ya, tidak peduli apapun yang namanya bid'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita menyatakan bahwa bid'ah dalam arti tadi ini kan, dalam arti perbuatan yang baru-baru dilakukan ini. Nah, bid'ah ini bid'ah yang bertentangan dengan perkataan Allah dan petunjuk Muhammad. Nah, itulah yang dianggap jelek, sejelek-jeleknya perbuatan. Artinya kalau dia tidak bertentangan dengan perkataan Allah, tidak bertentangan dengan petunjuk Muhammad, artinya dia tidak dianggap jelek. Jadi ada dua pilihan gitu. Nah, terserah mau milih yang mana, tapi kita sudah menyampaikan. Nah, ini yang dapat kita lakukan gitu. Kalau kita lihat hadis di atas, kata bid'ah itu sendiri kan adalah kata benda. Berarti sudah pasti menunjuk objek tertentu. Mengapa dikatakan bisa positif, bisa negatif? Nah, tadi kan kita katakan kita katakan berdasarkan penggunaannya kan di dalam Al-Qur'an, ini bentuk dasar dari kata bid'ah tadi ini sudah jelas dan pasti dia bermakna bisa positif, negatif. Bisa juga negatif, bisa baik, bisa tidak. Ukurannya kalau kita ambil pilihan yang kedua tadi,
apabila dia tidak melanggar Al-Qur'an, tidak melanggar tidak melanggar petunjuk daripada Muhammad Rasulullah, nah itu dianggap tidak ada masalah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah menjelaskan kemarin bahwa di dalam wahyu, di dalam yang disampaikan Allah itu di dalam bahasa Al-Qur'an ada yang namanya risalah, ada yang namanya nubuat gitu. Nah, nubuat. Nah, risalah ini dia risalah ini hal-hal sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan petunjuk, baik petunjuk dari Al-Qur'an maupun petunjuk daripada Nabi gitu. Misalnya sholat, puasa, segala macam kan sudah ada aturan pasti. Itu udah pasti, itu ada rukun, ada syarat. Nah, ini enggak bisa berubah nih. Nah, ada juga yang nubuat. Yang nubuat ini dia tidak dalam bentuk perintah untuk dilaksanakan, tapi perintah untuk dipikirkan gitu. Nah, di dalam konteks bid'ah ini, nah kita di dalam konteks bid'ah ini karena tadi bisa positif bisa negatif, itu berarti sesuatu yang harus dipikirkan. Nah, tadi Pak Jul juga mengatakan kalau bid'ah itu dilihat dari kata benda, berarti kan dia sudah bersifat pasti ada bendanya gitu. Nah, itu ya jelas itu kata kita. Tapi benda ini kan banyak nih Pak Jul. Nah, di dalam bahasa Arab kata benda isim ini kata benda ini isim fi'il dia kalau kata benda ini dia ada dua jenis nih. Bisa kata benda dia bersifat ma'rifat, kata benda isim ma'rifah ini bendanya tertentu, misalnya kursi itu gitu. Banyak kursi tapi yang dimaksudnya kursi itu gitu. Nah, ini namanya isim ma'rifah. Nah, ada juga orang bilang ada kursi. Kan kursi yang mana? Nah, karena banyak gitu kan. Nah, sekarang artinya kalau dia bersifat ma'rifah, posisi dan dia pasti dan tertentu. Nah, dia kalau tadi kan ada pilihan tadi nih. Kalau ma'rifah dia pasti dan tertentu. Kalau yang kedua yang tidak tertentu selain isim ma'rifah, yang kedua isim nakirah. Isim nakirah ini yang tidak tentu. Misalnya kita katakan jam tangan. Banyak jam tangan siapa gitu kan. Nah, itu namanya nakirah. Bagaimana membedakannya? Nah, apabila dia dengan menggunakan ditambah dengan huruf alif lam, itu namanya isim ma'rifah. Kalau dia tidak menggunakan alif lam, itu namanya isim nakirah gitu. Nah, kalau kita lihat tadi yang kita baca tadi hadis segala penggunaan segala macam itu dia menggunakan isim nakirah. Nah, isim nakirah bukan isim ma'rifah. Nah, ini yang makanya ini landasan dari sisi bahasa, dari sisi ilmu nahwu. Jadi ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Nah, ini yang membedakannya. Bisa diberikan contoh, Pak, bersifat umum dan bersifat tertentu dari makna bentuk isim ini. Nah, kalau ini misalnya ginilah. Misalnya contohnya apa ya? Misalnya Nabi dulu kebiasaannya, ya kan? Kalau zakat fitrah dia kan pakai gandum. Nabi tak pernah zakat fitrah pakai sagu, tidak pernah zakat fitrah pakai beras, tidak pernah pakai jagung. Nah, ini kan pakai gandum. Nah, apalagi pakai duit itu tidak pernah sama sekali. Tapi sekarang ini kan kita lihat sekarang bahwa kita di Indonesia malah sekarang dimobilisasi, sudahlah zakat fitrah kita pakai duit saja. Nah, ini kan bid'ah namanya nih. Ini namanya
bid'ah gitu ya, sesuatu yang baru gitu. Tapi kita lihat tadi ada yang umum ada yang khusus tadi. Nah, kita melihat bahwa yang dilakukan Rasulullah ini secara umum dia maksudnya bahwa yang diberikannya itu makanan pokok gitu. Nah, jadi apapun makanan pokok ini apapun jenisnya yang kita kembangkan itu, tapi dia tidak keluar daripada makanan jenis makanan pokoknya itu gitu. Nah, atau misalnya di dalam masalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kan awalnya dicatat di berbagai media, kita tahu kan, ada yang katanya di tulang lah, di sini, artinya tersebar lah gitu. Nah, ini di berbagai media gitu. Tidak pernah Quran zaman Rasulullah itu dia dikodifikasi, terus dia dijilid, dicetak, apalagi tambahan diberi tanda baca harakat. Nah, dulu tidak pernah mengenal harakat diberikan di masa sahabat gitu. Nah, ini juga bid'ah gitu. Nah, jadi kalau apakah maksudnya bid'ah itu ini juga kalau semuanya dikatakan bid'ah, apakah ini juga termasuk nih orang-orang yang melakukan ini yang tadi bayar zakat pakai duit, apakah enggak lah, kalau istilah Pak Jul tadi apakah masuk neraka gitu kan? Apakah sahabat ngasih Quran dicoret-coret, ditambah harakat, itu perbuatan sesat. Nah, ini di dalam kita memahami bid'ah. Memang sudah banyak argumen yang disampaikan tadi untuk memahami bid'ah. Adakah argumen lain atau tambahan agar lebih jelas, Pak Iswan? Sebenarnya banyak sih hadis-hadis yang berkaitan dengan bid'ah. Misalnya ada satu hadis Tirmizi. Ini hadis Tirmizi ini di nomor 2677. Nah, hadis ini ada juga tapi ada juga mengatakan hadis ini hasan gitu. Tapi dia bukan palsu, dia bukan apa gitu. Nah, jadi di sini hadis ini berbunyi Rasulullah menyatakan, barang siapa yang sepeninggalan aku menghidupkan sebuah sunnah yang aku tinggalkan, maka ia akan mendapatkan pahala semisal daripada pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun. Nah, begitu juga barang siapa yang membuat sebuah bid'ah itu yang melakukan membuat bid'ah dilalah. Di hadis ini jelas Rasulullah mengatakan barang siapa yang melakukan suatu bid'ah dilalah, balalah yang tidak diredai Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapat dosa semisal orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi di sini kita pahami jika hadis yang pertama tadi, jika yang kita pahami adalah semua bentuk bid'ah itu pasti dalalah. Nah, tentu di hadis ini Rasulullah tidak menyatakan tidak menyatakan ada bid'ah dilalah. Tentu Rasulullah mengatakan siapa yang membuat bid'ah. Tapi di hadis ini Allah mengatakan wanibtada'a bid'ata dhalalah. Barang siapa membuat bid'ah yang dalalah. Artinya bisa juga berdasarkan hadis ini bid'ah itu kalau Rasulullah mengatakan bid'ah dalalah, tentu ada yang tidak dalalah. Nah, ini argumen-argumen yang mungkin dapat kita pakai gitu. Tadi dikatakan barang siapa yang menghidupkan sunnah, mengapa tidak dikatakan barang siapa mencontoh atau mengikuti sunnah? Adakah perbedaannya dalam makna bahasa? Kalau ini sebenarnya hadis ini kan hadis yang tadi kita baca itu yang dalam bahasa Indonesianya. Nah, awalnya di dalam bahasa Arab itu kan dikatakan
innahu man ahya sunnah itu min sunnati qad amitat. Jadi di situ dikatakan barang siapa yang yang ahya sunnah, yang menghidupkan sunnah. Nah, barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnahku. Nah, di sini Allah menggunakan di sini Rasulullah menggunakan kata menghidupkan sunnah, menghidupkan sunnah. Nah, untuk memahami tadi, misalnya Pak Jul katakan, adakah beda dengan ngapa ndak contohnya atau kok menghidupkan gitu. Nah, dalam dalam memaknai menghidupkan sunnah ini setidaknya ada dua hal yang perlu kita yang perlu kita pahami. Kan tadi kita katakan ada risalat, ada nubuat. Risalat itu ngikut patuh, ngikut contoh, terus apa yang dilakukan Rasulullah diikut. Nah, ini apa saja, tidak boleh lebih-lebih nih. Nah, sholat misalnya Isya 4 rakaat, ya jangan supaya dapat pahala jadi 5, jadi 6. Nah, ini kita hanya bisa mencontoh, ya kan, mengikut atau apalah. Sami'na wa ata'na. Aku ikut, aku itu. Nah, ini risalah gitu. Kita enggak yang pertama, yang kedua nubuat. Kalau tadi kita enggak boleh mikir, enggak boleh ngembangkan, enggak boleh apa nih. Nah, tapi kalau nubuat kita harus memikirkan, memahami, terus memikirkan, memahami, mengembangkan. Artinya dia berkembang. Nah, seperti kehidupan itu, dia tumbuh, berubah, berkembang, ada hasil. Nah, inilah yang dimaksudkan menghidupkan sunnah. Sebab yang namanya hidup itu pasti dia tumbuh, berkembang, berubah terus. Itu namanya hidup. Tapi kalau dia tetap dari dulu itu ya, itu enggak namanya hidup. Makanya di sini tidak dikatakan mengikut, mencontoh, tapi menghidupkan sunnah. Artinya sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bagaimana kita mengembangkannya, mengkreasinya, disesuaikan dengan zaman-zaman modern ini gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah dulu kita membahas ada dua istilah. Satu istilah usuliyah, yang satu istilahnya salafiyah. Nah, usuliyah ini autentisitas. Usuliyah ini dia kondisi bagaimana kita mengembangkan sesuatu sebagaimana harusnya. Ini harus kita kembangkan. Dia itu harus dikembangkan, tapi mengembangkannya itu berdasarkan satu pondasi awal yang kuat, yang kuat, yang ketat gitu. Nah, ini jadi ada yang berdasarkan awal yang ketat gitu. Nah, ini yang dikembangkan. Nah, sedangkan salafiyah ini dia bukan sebagaimana harusnya, dia hanya sebagaimana adanya gitu. Jadi ibarat pohon, kalau kita maknai di surah yang Allah memberikan contoh pohon yang baik, itu kan ada tuh di Al-Qur'an itu. Nah, itu Allah katakan pohon yang baik dia tumbuh, berkembang, menghasilkan buah yang baik. Nah, jadi untuk menghidupkan sunnah ini kita harus mengembangkan, mengembangkan apa yang dinamakan usuliyah. Jadi kalau kita hanya mempertahankan salafiyah, jadi sesuai sebagaimana adanya gitu. Nah, jadi hal ini yang harus kita pahami gitu. Nah, di dalam sunnah juga ini harus kita lihat nih, yang mana mau kita jadikan usuliyah, sunnahnya yang mau kita kembangkan. Misalnya gini, Nabi ketika perang Rasulullah memenangkan perang. Jadi misalnya ada pernyataan Rasulullah bersama sahabat memenangkan perang dengan menggunakan kuda dan panah. Yang mau kita pertahankan ini
yang kita mau jadikan salafi ini menggunakan apa? Menangnya gitu. Mempertahankan menangnya. Tapi menggunakan panah dan kudanya ini harus kita kembangkan gitu. Artinya di zaman modern ini kalau kita mau ini kita mempertahankan sunnah Rasulullah itu kemenangannya itu kita pertahankan. Tapi sunnah Rasulullah juga dengan sunnahnya itu Rasulullah menang itu dia pakai kuda dan panah. Artinya Rasulullah dalam menang itu dia menggunakan alat perang yang betul-betul sesuai pada waktu itu gitu. Nah, berarti sekarang yang harus sunnah yang harus kita buat, sunnah Rasul yang perlu kita hidupkan ini bagaimana kita punya nuklir, punya tank, punya ini kan. Jangan kita katakan udah pokoknya kita orang Islam kita belajar naik kuda saja dengan belajar mana. Ini sunnah Rasulullah. Pergi perang lawan orang pakai tank itu tak perlu bersumpah pun beranilah itu pasti wassalam lah. Nah ini yang kita harus bedakan mana sunnah yang harus kita pertahankan, mana sunnah yang harus kita kembangkan gitu. Nah ini dalam artinya kenapa Rasulullah mengatakan barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Kalau yang lain itu ada juga yang mengikuti, misalnya sholat ikutlah gimana aku sholat gitu. Jadi ada menghidupkan, ada ini perlu dipahami dengan memahami makna daripada apa tadi usuliyah dan salafiyah. Artinya usuliyah itu berbuat sebagaimana harusnya, tapi salafiyah berbuat sebagaimana adanya. Nah ini bahasa sederhananya. Mungkin yang dimaksud bid'ah itu sesat hanya dalam soal agama atau syariat. Nah, kalau gitu kan kita yang kita bahas ini kan rasionalitas Quran kan kita udah tetapkan nih syarat-syarat segala macam, landasan filosofis, teknis dan segala macam kan. Nah kalau itu sih tapi nimbulkan pertanyaan kalau Pak Jul nanya itu, saya kembali nanya yang dimaksud dengan agama syariat yang mana gitu, karena agama gitu. Atau saya tanya juga siapa yang mengatakan itu, apakah Rasulullah, apakah Al-Quran, atau cuma kita dengar-dengar aja dari kitab-kitab gitu. Apakah ada Rasulullah mengatakan yang aku maksud bid'ah ini adalah agama dan hukum-hukum syariat gitu. Nah ini juga harus kita cari. Memang mungkin kita punya kekurangan, ini kita diskusikan lah secara bersama. Terus kalau kita ngomong agama dalam Al-Qur'an, agama itu ada ad-din, ada al-millah. Al-millah ini kan pemikiran-pemikiran tadi. Nah, yang dimaksud agama ini yang mana nih? Ad-din atau atau al-millah gitu. Atau kita cari ada ndak Al-Qur'an dan sunnah yang mengatakan seperti itu. Kalau tidak ada, berarti itu hanya pendapat yang perlu kita verifikasi, kita pikirkan secara bersama. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Masalah bid'ah ini berarti banyak hal yang seharusnya kita pikirkan secara bersama, bukan kita saling mengklaim dan menyalahkan masing-masing arus pemikiran. Nah, kita duduklah bersama dengan alat-alat ukur yang kita gunakan bersama. Makasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum kita akhiri, beberapa hal yang dapat saya sampaikan simpulan. Pertama, bid'ah adalah sesuatu atau perbuatan yang dilakukan yang sama sekali baru atau belum pernah ada contoh sebelumnya. Dalam penggunaannya termasuk dalam Al-Quran, kata bid'ah bisa bermakna positif dan juga bisa bermakna negatif dan mencakup berbagai hal. Makna yang berlawanan ini di dalam bahasa Arab disebut al-tadad dan banyak digunakan di dalam Al-Quran. Secara ilmu nahu, isim dapat dibagi dua, yaitu isim ma'rifah yang menunjuk pada objek yang pasti dan isim nakirah yang tidak menunjuk pada objek yang pasti dan bersifat umum. Dalam beberapa hadis kata bid'ah selalu digunakan isim nakirah. Semua bid'ah dalam bentuk dilalah dan yang bertentangan dengan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah adalah dilarang baik oleh Al-Quran maupun hadis. Mengenai apa saja hal-hal yang dianggap tergolong bid'ah dilalah
dalam kehidupan sosiokultural dan praktek keagamaan dapat dipikirkan bersama dengan melakukan verifikasi secara komprehensif, koheren, rasional, dan logis sesuai dengan kriteria kebenaran yang memadai secara Qur'ani yang dapat diterima semua pihak, bukan semata-mata pendapat pribadi atau kelompok. Dengan demikian, saling klaim terhadap sesuatu dapat dihindari. Demikian kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.